Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesta Ramadana. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Sikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Mulut juga disebut rongga mulut. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasi atau vitalin yang menguraikan amilium atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan digigit, sobek, potong, dan kunyah yang kemudian dihaluskan. Gigi berdasarkan bentuknya itu ada beberapa jenis, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Pada lidah dilapisi oleh selaput mukosa. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik. Lidah memiliki sejumlah fungsi seperti mengatur letak makanan dalam mulut, mencampur makanan ludah, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Pada kelenjar ludah akan menghasilkan ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, yakni kelenjar paratis yang terletak di bawah telinga, kemudian kelenjar submaxillaris yang ada di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. Yang kedua ada kerongkongan. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan itu relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm, berbentuk tabung dengan diameter 2 cm pada bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Kedua ujung kerongkongan ditutup oleh penyempitan otot di bagian atas dan bawah. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri bawah, rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau filorus. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian klep atau sphincter pylorus berbatasan dengan usus 12 jari di dalam proses pencernaan protein dimulai. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki panjang 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Penyebab awal kanker usus besar menyebabkan di dalam usus tersebut makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas. Dinding usus halus dan cairan empedu dari kantong empedu ketiga usus tersebut akan bekerja bersama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Kelima, ada usus besar. Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhiri rektum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dalam mineral dari sisa makanan sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Anus adalah tempat pembuangan sisa-sisa makanan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar.